Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope you are okay today. I hope you are happy and ready to learn English. Well, with me again with Pak Irfan. So, today I will talk about your midterm semester exam. Saya akan berbicara tentang PTS kalian yang kemarin hari Jumat ya sudah kalian laksanakan, khususnya bahasa Inggris nih, bahasa Inggris khususnya. Nah, langsung saja saya tidak usah berlama-lama. Jadi, seperti yang bisa kalian lihat di sini, kemarin ujiannya there are 126, ada 126 siswa yang sudah mengikuti, berarti sudah semua ya, satu angkatan kelas 9. Dan di sini ada 39 siswa yang tuntas. Oh, sayang sekali ya. That's so pity. Jadi hanya 39 siswa yang tuntas dan 87 siswa tidak tuntas. Perlu diingat KKM kita tahun ini sudah naik menjadi 75. Kalau tahun kemarin 70. Sekarang menjadi 75. So, you have to study hard. Kalian harus mengencangkan sabuk, harus lebih keras lagi belajar apalagi kelas 9. Kalian mungkin kayak kalian bisa bilang, "Pak, kan udah nggak ada UN." Eits, jangan salah. Siap-siap walaupun tidak ada UN, tetap khususnya ada rencana ujian daerah, ujian sekolah daerah. Yang mana jadi ini baru rencana ya, belum ditekan, memang belum resmi tetapi kemungkinan besar akan terlaksana kegiatan ini, yang mana ini akan digunakan untuk sebagai perankingan masuk ke SMA, SMK, MAN, dan sejenisnya. Jadi tetap saja penting belajar anak-anak ya, tetap semangat. Dan di sini kalian lihat nilai terkecil itu 24, nilai terbesar 92. Oh, jadi sebenarnya soalnya ini nggak susah-susah amat ya, nyatanya ada yang dapat 92 gitu. Walaupun memang rata-rata hanya 67. Jadi ya sebenarnya nggak susah-susah amat kok. Lalu kita lihat di sini statistiknya. Untuk nilai 100 tidak ada ya. Nilai 90 sampai 99, 9D nggak ada. Nilai 80 sampai 89 ada 9 nih. Ada 9 ya ini angka 9. Ada 9 siswa, lalu nilai 70 sampai 79 ada 12 siswa dan seterusnya. Jadi benar-benar harus belajar lebih giat lagi ya anak-anak. Oke, itu. Nah, itu untuk statistik secara singkatnya terkait ujian yang kemarin. Dan sekarang saya akan I'm going to talk about questions that most of you missed. Jadi yang paling banyak kalian salah dalam menjawabnya. As you can see here, jadi di sini adalah nomor soal, ini nomor soalnya dan di sini jumlah benarnya. Well, yang pertama, yang paling sedikit jumlah benarnya adalah number 2. Hanya 10 siswa ya, sama dengan nomor 21 ya. Jadi nomor 2 dan 21 ini hanya 10 siswa yang bisa dengan benar menjawab soal tersebut. Oke, mari kita lihat number 2. Oke, number 2, this one. Saya perbesar. Ya, di sini ada sebuah dialog anak-anak, ada sebuah dialog dan kita harus melengkapinya agar menjadi lengkap. Jadi pertama dari sini dulu nih. Miko, I will get a scholarship from the government to finish my SMP. Miko, aku akan mendapatkan scholarship. Scholarship merupakan beasiswa dari pemerintah, government pemerintah, to finish my SMP, untuk menyelesaikan sekolahku di SMP. Nah, dijawablah sama sama sini temannya ini, Miko, sorry. Wow, I'm happy for you, Rian. Wah, aku bahagia denganmu, aku senang denganmu, Rian. Lalu bla bla bla, jawablah I hope so. Nah, ini saya yakin mayoritas dari kalian yang menjawab soal ini menjawab B, ya enggak? Karena ada hope, lalu kalian pasti milih hope, ya enggak?
Tetapi ya memang biasanya seperti itu kalau belakangnya ini setelah kata hop ini sesuai. Masalahnya ini setelah kata hop tidak sesuai kalimatnya. Jebakan ini ya anak-anak. Jadi jangan gegabah, jangan langsung memilih. Lihat dulu setelahnya. You will get the best result for your next exam. Kamu akan mendapatkan hasil yang terbaik untuk ujianmu yang selanjutnya. Nah, padahal ini nggak ada yang ngomongin ujian, nggak ada. Jadi hope ini salah. I wish you can pass the examination. Ini juga salah, lagi-lagi ngomongin exam. Padahal kan nggak ada exam. I wish it gives more financial support for your education. Aku harap itu akan memberikan dukungan keuangan lebih, sokongan keuangan lebih untuk pendidikanmu. Nah, ini yang lebih masuk karena yang namanya beasiswa biasanya kan memang dapat biaya uang, ya nggak? Nah, kalau yang di I wish you will win the first prize, nah itu nggak masuk juga kok. Ada hadiah juga ini. Harusnya yang jawabnya adalah yang C. Aduh, sorry. Jawabannya adalah yang C. Oke, next. Selanjutnya adalah number 21. Number 21. Lagi-lagi sama, yang benar hanya 10 soal, hanya 10 siswa maksud saya. Nah, ini. When we add the egg in making bergedel tempe, when, ini kan menanyakan kapan. When, kapan we, kita menambah, kapan kita menambah the egg, telur, in making, dalam membuat bergedel tempe. Kapan kita nambah telur? Lihatlah di sini. Di sini kita cari kata telur dulu. Kan mulainya kan instruksinya ini ya. Here is the instruction. Jadi instruksinya di bawah ini instruksinya. Kita cari kata egg di sini. Egg, mana egg? Nah, ini dia langsung. Kita lihat kalimat ini secara lengkap. Put the mashed tempe in a bowl. Taruh tempe yang sudah di mash di mangkuk and mix with the flour. Dan campur dengan tepung and Royco dan Royco. Followed by an egg. Diikuti dengan telur. Nah, berarti kita campur dulu ini tempenya dengan adonan dan Royco, baru dikasih telur. Lihat nih, mana berarti jawabannya yang tepat? A. Between we mix the tempe and shape the tempe. Between itu kan antara. Kita max itu memberi apa itu namanya? Semacam penutup lapisan. Nah, ya dikasih tepung itu termasuk ngasih lapisan ya kan, ditutupi permukaannya. Tuh, tempe and shape the tempe, dan bentuk tempenya antara dua itu. Nah, kita lihat apa benar yang A ini. Kalau dilihat dari sini mungkin betul. Nah, kan ini kita campur dengan tepung, ini kan termasuk max ya, diberi apa namanya, lapisan tepung. Berarti antara ini dan shape. Apakah ada shape di setelahnya? Nah, ini ada. Ya udah, berarti jawabannya yang A. Nomor 21 A. Tapi apakah betul? Kita coba lihat dulu. Gila. Jawabannya A. After we shape tempe, enggak, padahal kan sebelum shape tempe, ini salah. Before we shape tempe, benar, tapi and mix. Loh, berarti sebelum mix tempe juga sama Royco, padahal kan Royco ini setelah gimana dong? Salahnya. Jadi seharusnya setelah dikasih Royco sebelum dibentuk. Nah, ini kalau ini caranya before, ini berarti sebelum keduanya ini, sebelum dibentuk dan sebelum dicampur dengan Royco. Nah, kalau while itu ketika membentuk tempe, ini juga salah. So the answer is A. Nah, sekarang kita let's move to number 37. Ada 11 siswa yang benar, dari sepertiganya ya, hampir sepertiganya. Kita lihat. Okay, now number 37. As you can see here, pertanyaannya adalah what is the text about? Tentang apa teks tersebut? Nah, lagi-lagi kalau soal seperti ini, kita tinggal mencocokkan pilihan A, B, C, D-nya dengan teks di sini.
Mana yang sesuai? Contoh, yang A. How to prepare fast food. Bagaimana cara menyajikan makanan cepat saji. Apakah betul? Kita lihat di sini. Sometimes in the morning we want to enjoy some fresh and crispy bread. Kadang-kadang kita pagi-pagi pengen makan roti crispy dan yang segar. The simplest way to do so is by using toaster. Cara paling simpel adalah menggunakan alat pemanggang roti. With toaster, we can lightly cook slice of bread. Dengan toaster kita bisa memanggang dengan intinya ini dengan enak dan mudah gitu ya. Nah, here is the step by step. Inilah cara how to make delicious bread. Nah, berarti di sini tidak ada yang ngomongin hubungannya dengan fast food. Lanjut, how to serve crispy bread. Cara menyajikan roti. Enggak juga. Ini tidak cara menyajikan roti, tapi how to make, membuat. Berarti B enggak. C, how to make toaster. Nah, ini banyak yang salah ini. How to make toaster, how to use toaster. Memang ini di sini ada panduan menggunakan toaster, tapi intinya bukan untuk menggunakan toaster, tapi untuk memasak, maksud saya membuat roti, memanggang roti menggunakan alat toaster. Jadi kurang tepat kalau yang C, maka yang paling tepat adalah yang D. Yang tepat adalah D jawabannya, how to make bread. Gitu ya. Lanjut. Oke, itu tadi 37. Sekarang let's move to number 4. Ada lumayan banyak, 14 ya, walaupun belum ada setengahnya dari 32 siswa ya. Ini kan jadi saya hitung ini dari 32 siswa. 14 dari jadi ini saya khususkan untuk 9D ya. 14 siswa nomor 4. Kita buka nomor 4. Number 4. Yap, mengurutkan kalimat. Kalau seperti ini saran saya tulis kalau memang enggak paham. Tapi kalau udah paham, kalau bisa mengingat-ingat kalimatnya, kata-katanya, that's great. Misalnya ini nomor 7. Congratulations. Oke. Lalu setelah 7, 4. Coba. 4. Congratulations 4. Oke. Terus 3 misalnya. His. Congratulations for his. Saya tulis saja ya biar kalian nggak bingung. Ya, sudah. Jadi kita lihat. Yang pertama, congratulations for his successful on health innovation, Mr. Handoko. Mungkin ini secara sekilas benar ya nggak? Congratulations on for his successful. Nah, ini yang bikin salah. Kok nggak ada yang ngomongin nama tiba-tiba langsung his successful. His itu kan merupakan dia. Maksudnya kata ganti kepemilikan orang, his dia. Nah, kalau kita mau pakai his, sebelumnya wajib hukumnya kita menyebut nama orang. Nah, sedangkan ini nggak ada. Berarti kita nggak bisa pakai his karena sebelumnya nggak ada yang ngomongin kata orang. Kita nggak akan tahu dia itu siapa yang dimaksud dia. Gitu ya. Beda dengan kalau misalnya kita ngomong, saya ketemu Andi loh. Dia sedang bermain bola. Enak, kita tahu dia itu maksudnya Andi. Tapi kalau kita nggak ada ngomongin Andi, langsung cucuk-cucuk tiba-tiba dia sedang bermain bola. Lo nggak tahu dia itu dia siapa, gitu. Jadi yang A ini jelas salah. Yang kedua, congratulations for Mr. Handoko on his successful health innovation. Selamat untuk Pak Handoko on his successful health innovation. Artinya dari belakang ya kalau ini. Penemuan kesehatan yang sukses. Bener ya? Nah ini, Mr. Handoko dulu, nama dulu, baru his. Sorry, ada semut. Lanjut, yang C. Congratulations on his successful. Nah, lagi-lagi ini salah langsung his. Nggak boleh ya, anak-anak. Kalau D. Congratulations for Mr. Handoko on successful his health. Nah, ini juga salah ini. Walaupun memang Mr. Handoko-nya di depan, tetapi on successful-nya ini tidak diikuti dengan kata benda. On successful langsung his. Nah, ini nggak boleh. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Yap. Lanjut, sekarang nomor 40 ya. Ada 14 lagi. 40.
Number 40. Let's move to number 40. Yep. This one. The text will be most beneficial to read blah blah blah. So pertanyaan ini menanyakan teks ini akan menjadi beneficial, akan menguntungkan dibaca ketika titik-titik. Ketika apa? Nah, kita lihat dulu teksnya apa sih teksnya. Nah, ini. Teks ini membicarakan tentang how to make delicious bread using toaster. Cara membuat roti dari mesin pemanggang roti. Berarti apa? Kapan itu menguntungkan? Berarti misalnya when missing steps to operate the device. Ketika bukan kehilangan, melewatkan. Nah, ketika melewatkan langkah untuk mengoperasikan alat, jelas tidak. Kan kita bisa nalar ya, kalau yang namanya membaca petunjuk itu akan cocok dilakukan bukan ketika sedang menggunakan alat, tetapi sebelum memakai alat, kita baca petunjuk dahulu, kemudian baru praktek. Nah, jadi kalau yang A ini jelas salah, ini kan ketika praktek. During the operation ini juga salah, karena ini ketika penggunaan alat ketika praktek. Nah ini before, tapi ini before-nya before purchasing, sebelum membeli. Ya kurang tepat juga, karena kalau sebelum membeli, ya kalau jadi beli itu. Kalau ternyata nggak jadi beli, kan mindon gawe ini kalau istilahnya ya kan. Sehingga paling tepat jawabannya adalah yang D, before operating the device. Yang D. Oke, lanjut. Number 40 sudah ya, sekarang number 25. Setengahnya nih lumayan nih. Ada berapa tadi yang betul? Ada 15 siswa, nah udah mulai setengahnya. Nomor berapa ya tadi? 25. 25 ini. From the text, we can infer that the product titik-titik. Ini pertanyaan ini menanyakan dari teks tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa produk titik-titik. Nah, kalau kalian menemukan pertanyaan seperti ini, intinya yang menanyakan kesimpulan, menanyakan apakah benar atau tidak statement-nya berdasarkan teks, maka saran saya baca saja langsung pilihan jawabannya. Kalian bandingkan pilihan jawaban ini dengan teks yang ada, apakah benar atau salah. Jadi itu akan membuat waktu kalian lebih efektif dan efisien. Seperti itu. Now let's take a look at this yang A. We stop the use of if cough persists for less than 1 week. Kita berhenti menggunakan jika cough batuk masih berlanjut, masih ada di bawah 1 pekan. Apakah betul? Nah, kita lihat nih. Stop use and consult a doctor if cough persists for more than 1 week. Lebih dari 1 pekan. Jadi berhenti menggunakan obat kalau batuknya lebih dari 1 pekan. Padahal di sini less itu di bawah, kurang dari. Berarti salah yang A, ya enggak? Yang B. Children 6 to more than 12 years, anak dari umur 6 sampai lebih dari 12 tahun, minum 2 sendok makan. Apakah betul? Nah ini children 6 to under 12. Nah, 6 sampai di bawah 12 tahun. Jadi di antara 6 sampai 12 tahun. Padahal di pilihan jawabannya ini mana tadi? 6 sampai lebih dari 12 tahun. Jelas beda, jelas salah ya anak-anak. Nomor yang C pilihan yang C, it is necessary to repeat dose every 3 to 6 hour. Penting untuk mengulangi dosis setiap 3 sampai 6 jam. Apakah betul? Nih. Mana ya? Nah ini. If needed, repeat dose every 4 to 6 hours. Salah. Jelas-jelas ini 4 sampai 6, ini 3 sampai 6. Berarti jawabannya adalah yang D. It is better not to be used. Bagus untuk tidak digunakan if seal is damaged. Jika seal itu merupakan segelnya rusak. Apakah betul? Ya secara logika udah bener ya. Tapi di sini ada nggak?
Di sini nggak ada. Di sini tidak ada. Tapi itu kan udah masuk akal ya, yang namanya obat di mana-mana kalau segelnya terbuka, bungkusnya sudah terbuka, ya jangan dipakai, bahaya. Bisa-bisa terkontaminasi dengan zat-zat yang lain yang tidak baik, seperti itu. Now let's move to number terakhir ya, terakhir ini aja, kalau terlalu banyak nanti terlalu lama durasi video saya. Terakhir ini nomor 49, sudah ada 15 siswa yang benar ini. 49, 49. Oh iya, 49 ini akan saya bonuskan. Jadi ini istilahnya salah, opsinya kurang lengkap. Jadi ini salah, jadi saya lewatin aja ya. Nah, ini saya bonuskan. Jadi seperti ini, kenapa kok bisa bonus? Coba saya bahas. Nah, jadi kalimatnya adalah, I have close friend. Aku punya teman dekat di SD elementary school. Jaya, namanya Jaya. Lalu I haven't met him for years. Aku udah nggak ketemu dia beberapa tahun. However, I met him on my friend's party yesterday. Jadi mereka ketemu di rumah, di pesta temennya kemarin. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu si Jaya, dia ketemu. Nah, lalu kalimatnya ini, I when ketika dia me, aku at that time waktu itu. Jadi aku ketika dia Nah, kira-kira apa? Ya, kita bisa jawabnya 50 dulu nih. 50 kan kira-kira ketika apa? 50 kan ada calling, call, told. Berarti kan kemungkinan yang call ya, memanggil. Kalau told kan memberitahu. Enggak, kurang tepat. Paling kemungkinan antara dua ini. Lalu kita ambil yang ini. Semuanya pilihannya antara surprise. Surprise itu terkejut. Nah, berarti kan kemungkinan dia pangling terus terkejut. Loh, oh kamu Jai toh? Gitu. Nah, sekarang kita tinggal mencari opsi yang tepat. Nah, di sini tidak ada karena ini harusnya jawabannya seperti ini. Yang 49 itu kan aku terkejut ketika. Nah, berarti jawabannya cukup. Oh, ada ini jawabannya, sorry. Nah, sorry saya lupa. Aku terkejut berarti I surprised. Aku terkejut ketika dia. Nah, dia ngapain? Dia sedang memanggilku. He is calling. Yang berarti yang nggak ada jawabannya adalah yang ini, yang 50, sorry. Yang bikin soal dan kunci bukan saya soalnya. Jadi saya baru cek. Ya, jadi yang 49 ini A, yang 50 ini nggak ada jawabannya. Yang 50 harusnya when he was calling me at that time. Jadi begitu ya. Waktu itu aku terkejut ketika dia sedang memanggilku. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu anak-anak, pembahasan dari saya. Silakan setelah ini mengerjakan soal remedial PTS-nya, bagi yang di bawah 75 ya berarti remedi, bagi yang di atas 75 berarti pengenaan. Oke, thank you very much. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.